Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 3 Februari 2022 terambil dari 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan dibaheni upabotohon matuhamu. Daktar baik kalak nama katai marhiti-hiti toddi ni debata maburai Yesus. Jalaholan marhiti-hiti toddi porbadia do targoar Yesus Tuhan." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik mengaku Yesus Tuhan karena Roh Kudus. Jemaat yang saya kasihi, biasanya ketika kita membeli peralatan elektronik yang baru, kita mendapatkan lembar petunjuk menggunakan barang tersebut. Lembar petunjuk ini menjadi tuntunan kita agar dapat menggunakan alat elektronik dengan tepat. Ketepatan tentu membuat penggunaan barang tersebut menjadi maksimal dan awet. Jemaat Kristen di Korintus tentu membutuhkan petunjuk atau tuntunan untuk menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus mengenai karunia-karunia yang mereka terima merupakan karya Roh Allah yang menuntun kehidupan manusia percaya. Paulus menegaskan bahwa kehidupan orang percaya oleh karena kuasa tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka mengalami perubahan dan pembaharuan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, ayat ini berbicara tentang bagaimana seseorang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bahwa tak seorang pun bisa percaya dengan sungguh-sungguh dan mengaku secara terbuka bahwa Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam daging kecuali ia diterangi oleh Roh Kudus. Memang kalau cuma mengucapkan tanpa hatinya betul-betul percaya, tentu saja orang munafik pun bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 46. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, maka kita akan diselamatkan. Di Roma 10 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Tanpa Roh Kudus memimpin, maka tak seorang pun dapat sendirinya memilih untuk percaya kepada Kristus. Hanya dengan kuasa Roh itulah maka orang-orang percaya dimampukan mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya, ia pasti akan menghujat Yesus. Sedangkan orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya pasti akan percaya pada Tuhan dan memuliakan namanya. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Apakah cukup hanya mengaku dengan mulut? Tentu tidak. Jutaan orang di dunia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi mereka tidak pernah mendedikasikan diri untuk menaati perintah Kristus.
Jadi percaya kepada Yesus bukan sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan saja. Kesungguhan dan dedikasi seorang percaya menjadi kunci penting untuk melihat kesungguhan iman dan kepercayaannya. Di saat ia sungguh-sungguh percaya, itulah momen terpenting dalam hidupnya. Momen itu menjadi awal timbulnya kerinduan besar untuk semakin berkenan kepada Kristus. Ia akan semakin ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi dan memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dan bersekutu dengannya, serta ingin mengetahui dan menaati perintah dan ajarannya. Semakin ia mengenal Kristus dan firman-Nya, semakin besar kasihnya kepada Kristus dan kesetiaannya untuk menaatinya. Ia semakin merindukan kehidupan kudus. Ia semakin membenci dosa dan kejahatan karena Tuhan membenci semua itu. Itulah bukti seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia dalam kita. Mengakui Yesus dengan mulut dan percaya dalam hati seharusnya dinyatakan terus dalam kehidupan kita, melalui keluarga, pekerjaan, dan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami bersyukur untuk karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berkomitmen untuk menggunakan karunia itu untuk membangun tubuh Kristus lewat pelayanan dan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.